Suasana pagi dari Kabupaten Kendal memperlihatkan 4 gunung di Jawa Tengah yang berbalut kabut tipis. Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, Gunung Prau, dan Gunung Ungaran seolah membentengi langit Kendal. Melihat banyaknya gunung membuat saya ingin melihat aliran air dari dataran tinggi di kabupaten ini. Curug Sewu berada di sekitaran 800 meter di atas permukaan laut. Air terjun ini memiliki aliran yang deras dari Sungai Belukar. Berwisata ke lokasi ini, travelers harus melewati ratusan anak tangga hingga dapat melihat beberapa tingkatan air terjun. Titik pertama, saya akan melihat derasnya air yang terjun bebas. Masih harus turun lagi, barulah pemandangan yang menarik dapat ditemui. Air terjun dengan vegetasi hijau rimbun seolah menutupi aliran air yang masih terus deras mengalir. Percikan air pun terasa di permukaan kulit. Karena musim hujan dan licin, pengunjung pun hanya dapat singgah sampai di titik ini saja. Tak jauh dari lokasi ini terdapat 2 goa yang sudah mulai tertutup. Di sini juga terdapat mata air yang berasal dari Gunung Prau. Mata air bertuah ini disebut Tuk Lanang. Konon mata air ini dipercayai memiliki khasiat alami oleh sebagian orang yang dianggap dapat menyembuhkan penyakit, menambah kecantikan atau ketampanan, serta membuat awet muda. Saya pun mencoba kesegaran air Tuk Lanang dengan mencuci tangan saja. Air terasa begitu segar dan dingin tentunya. Di titik teratas, travelers dapat melihat keindahan alam Kendal dari gardu pandang. Air terjun Curug Sewu memiliki ketinggian sekitar 80 meter dengan 3 tingkatan. Tingkatan pertama 45 meter, kedua 15 meter, dan ketiga 20 meter. Curug Sewu ini pun mengaliri 2 aliran irigasi. Melihat Kabupaten Kendal dari Curug Sewu di dataran tinggi, sejauh mata memandang air terjun begitu deras mengalir, hijaunya pohon yang rimbun membuat udara begitu segar dan sejuk untuk dihirup. Memanggil wisatawan untuk datang ke sini. Dalam perjalanan dari dataran tinggi ke pusat kota kabupaten, saya akan menikmati kuliner khas Kendal. Sate bumbon namanya. Satenya menggunakan daging sapi travelers. Jadi yang membedakan, daging sapi akan dimarinasi dengan gula merah. Namun hanya sebentar saja, maksimal 30 menit. Sate akan ditusuk dan langsung dibakar menggunakan arang. Cara bakarnya masih tradisional, yaitu menggunakan kipas yang dikibaskan menggunakan tangan. Cara tersebut juga berpengaruh ke cita rasa lo travelers. Setelah jadi, sate akan dibalurkan sambal kacang, irisan cabai dan bawang merah, serta kecap. Biasanya sate disajikan dengan menu pendamping nasi atau lontong. 1 porsi dengan 5 tusuk sate bumbon, nasi dan minum, travelers hanya harus membayar Rp35.000 saja. Seperti apa ya rasanya? Kita lumurin lagi dulu. Rasa dari sambal kacangnya pun gurih, nggak ada rasa manisnya, nggak terlalu pedas juga, semua pas di lidah pokoknya. Dan yang paling penting,
Jadi makannya lebih nikmat. Langsung. Hap. Selain semua lokasi yang sudah saya datangi, Kabupaten Kendal masih memiliki tempat wisata yang tersembunyi loh travelers. Contohnya saja wisata religi di Komplek Makam Kanjeng Sinuwun Sunan Katong, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Ini adalah makam anak Raja Majapahit Brawijaya 1496. Makamnya dipagari menggunakan bangunan kayu sejak tahun 1800-an yang dibuat oleh Keraton Solo. Sisi lain komplek makam ini terdapat makam beberapa bupati Kendal terdahulu, seperti KP Haryo Noto Hamiprojo. Komplek pemakaman yang terletak di daerah perbukitan ini pada hari-hari tertentu, khususnya hari besar umat Islam, didatangi oleh banyak peziarah dari berbagai daerah. Lokasi wisata lainnya yang dapat dikunjungi di Kabupaten Kendal yaitu Desa Sidomukti yang baru saja melaunching Bobogan Village. Selain itu masih ada beberapa curug dengan suasana alam yang segar, dataran rendah dengan ragam aktivitas di pantai, dataran tinggi yang memiliki potensi kekayaan alam dan aktivitas berkuda. Semuanya milik Kabupaten Kendal.